Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'ati lalakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zurratul mukminin rahimakumullah, sahabat rohul iman yang saya cintakan Allah. Alhamdulillah bertambah ya, hari ini bertambah 2-3 orang, lumayan. Sepi pengajian kita. Bersyukur pada Allah karena masih kita diberi kekuatan, diberi taufik dan hidayahnya sehingga mampu kita berhadir di sini dalam keadaan sakit, dalam keadaan apa. Tapi kita tetap doakan pada yang tidak hadir, yang sakit, yang istirahat, yang ada urusan, semoga Allah melancarkan semuanya. Semua. Amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan lagi materi kedua mengenai dialog antara Abu Dzar ya? Abu Dzar Al-Ghifari dengan Rasulullah yang mencakup 18 poin. Minggu lalu kita sampai 9 poin. Jadi ada 9 poin lagi pada hari ini yang akan kita garap. Baru kita ini saya anggap materi ringan ya. Materi yang enggak berat. Baru kita nanti minggu depan akan masuk materi yang cukup berat, yaitu pengertian fasik. Kan udah zalim pernah, kafir pernah, fasik nanti ada munafik, ada apa. Pokoknya yang di Quran atau entah kita garap semua supaya kita paham. Nah, khusus malam ini ada lembar yang akan saya bagikan, yaitu lembar yang berisi dialog nomor 10 sampai nomor 14. Namanya lembar dialog. Nah, satu lembar lagi namanya lembar hadis. Jadi kalau nanti saya suruh Bapak buka dialog nomor 10, berarti lihatnya di lembar dialog. Tapi kalau buka hadis nomor 7, berarti di lembar hadis. Ya, jangan keliru. Soalnya yang lembar dialog ini kan memang dipisah. 18 minggu kemarin, sekarang 9 sampai 18. Dan ada hadis untuk mendukungnya nanti. Ya. Oke, Dek, dibagikan dulu. Kita teruskan lagi sekarang dialog Rasulullah nomor 10 sampai nomor 18. Apa yang diomongkan oleh Abu Dzar kepada Rasulullah dan apa yang dijawab oleh Rasulullah pada Abu Dzar, mari kita lihat. Kita mulai ya. Nah, ya, oke. Kita mulai baca dialog nomor 10. Qol, Abu Dzar berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa ayyuma anzalallahu alaika a'zam. Apakah yang paling agung yang pernah diturunkan oleh Allah kepada engkau? Qal, beliau menjawab, ayatul kursi. Ayat kursi. Mari kita pahami dulu arti a'zam dan kursi. A'zam itu biasa Bapak dengar azim. Asmaul husna azim. Artinya agung. Makanya ini diterjemahkan apa yang paling agung. Ternyata ayat yang pernah diturunkan ayat kursi. Azim itu nisbatnya ke Allah. Coba kalau Bapak ruku, subhana rabbiyal azim, ruku artinya Tuhan yang maha agung. Azim persamaannya akbar, sama-sama artinya besar. Tapi bedanya akbar sama azim. Azim kalau di bahasa Inggris ini Pak Tom, kalau bahasa Inggrisnya grand tuh apa ya? Bukan besar aja grand tuh. Oh, megah ya apa? Agung, grand ya, azim. Tapi Allah dengan maha agungnya juga menisbatkan sifat dirinya itu ke beberapa makhluknya. Contoh,
arsil azim, ars yang agung. Padahal ars bukan Allah. Ada lagi, ajron azima, pahala yang agung. Tuh. Ya kan? Ada lagi, Rasulullah, innaka la'aka hulukul azim, engkau berakhlak yang agung. Jadi azim ini layak memang. Nah, di sini ditanya sama Abu Dzar, apa yang paling agung yang pernah Allah turunkan pada engkau? Turunkan soalnya, yaitu ayat kursi. Ayat kursi itu kursi itu artinya kekuasaan. Ayat kekuasaan. Letak ayat kursi ada di Al-Baqarah 255. Dibuka. Al-Baqarah 255. Sama. Jadi Allah yang azim kan. Aku mohon ampun pada Allah yang maha agung gitu kan. Nah, Al-Baqarah 255 udah ketemu ya. Dah. Dibuka aja dulu, di standby dulu tuh. Nah, sekarang kita lihat ayat kursi kenapa disebut ayat yang agung, yang paling agung. Kenapa? Jadi gini, Pak. Kita itu kan nggak boleh beda-bedain ayat Quran. Ini bagus, ini enggak, ini bagus, ini enggak. Sama gini, Ius bikin kue 3, dikasih ke kita. Ada kue ongol-ongol, kue apa. Lalu kita bilang sama Ius nih, di antara 3 kue ini, yang paling enak ini. Itu mafhum mukhalafahnya, yang 2 nggak enak. Atau minimal yang 2 nggak lebih enak dari yang ini paling enak. Itu yang bikin tuh bisa tersinggung tuh. Begitu pula Allah ayat di antara ayat ini yang paling bagus nih. Berarti kita mau ngomong sama Allah, ayat ini kurang bagus nih. Tapi kenapa Rasulullah kemudian menempatkan ayat kursi sebagai ayat paling agung? Berarti di luar ayat kursi nggak agung. Padahal kita mesti meyakini semua ayat Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Nah, jawabannya begini. Ayat kursi menceritakan adalah perkataan Allah mengenai dirinya. Mengenai dirinya. Saya tanya Bapak, lebih mahal mana? Perkataan Allah mengenai dirinya dan perkataan Allah mengenai makhluknya? Mengenai dirinya. Makanya disebut ayat yang paling agung karena di situ Allah menceritakan mengenai kekuasaan dirinya. Ada lagi yang sejenis dengan ayat kursi. Nih, dengerin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul. Sama, tapi itu menceritakan nama-nama Allah. Lahul asmaul husna. Kalau ini kekuasaan Allah dan sifat-sifatnya. Makanya disebut ayat paling agung. Dalam kesempatan lain, Rasulullah berkata, surat paling agung ada Al-Ikhlas. Surat. Ayat paling agung, ayat kursi. Jadi, kenapa disebut paling agung? Karena itu menceritakan, Allah menceritakan sesuatu mengenai dirinya sendiri. Al-Ikhlas jelaskan, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Nah, kalau ini ayat paling agung, ayat kursi. Lihat hadis nomor 1. Nah, sekarang lembar hadis ya. Hadis nomor 1, lihat. Kalau ini lembar dialog ya, ini lembar hadis. Kalau kata Mama Dede, ini ada juga majelis Yasin. Ya, kita lihat ya. Hadis nomor 1, lihat. Telah menceritakan pada kami Abul Mughirah, telah menceritakan kepada kami Safwan, telah menceritakan padaku Aifa bin Abdul Kalai, dia berkata, ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, lihat baik-baik ya, ayu suratil Qur'ani a'zam, surat Al-Quran mana paling agung? Beliau menjawab, Qul huwallahu ahad. Dia bertanya lagi, ya kan, fa ayu ayati fil Qur'ani a'zam, ayati, dan ayat di Quran mana yang paling agung? Jawabnya ayat kursi. Dan seterusnya itu, ya. Jadi kesimpulannya ayat kursi ini memang diakui ayat paling
paling agung. Bahkan Rasulullah juga menceritakan bahwa ayat kursi adalah penghulunya ayat Quran. Penghulu atau penghulu? Penghulu atau penghulu? Apa ya? Terakhir. Enggak, pimpinan. Pimpinan, penghulu ya. Penghulu tuh. Jadi kalau Jumat tuh Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Kalau ayat kursi, penghulunya ayat. Hadis nomor 7. Hadis nomor 7, lihat. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu memiliki puncak, dan puncaknya Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat ayat yang merupakan Sayyidu Tu'ayyil Quran, penghulunya ayat-ayat Quran, yaitu ya ayatul kursi, dia itu ayat kursi. Jelas? Sekarang Bapak lihat kenapa dia disebut agung. Buka Al-Baqarah 255 ya. Buka ya, udah ya. Dalam ayat kursi ada 9 tema besar. Makanya disebut agung. Dalam ayat kursi ada 9 tema besar. Yang pertama, Allahu la ilaha illahu. Allah, enggak ada Tuhan selain Dia. Itu pertama. Itu merupakan kalimat paling agung tuh. Apa? Allahu la ilaha illahu. Titik. Itu adalah kalimat pertama yang merupakan kalimat paling agung. Allahu la ilaha illahu. Yang kedua, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi terus-menerus menurus makhluknya. Itu nomor 2. Jadi yang pertama apa? Allahu la ilaha illahu. 1. Itu kalimat agung. Kalau Bapak ulang-ulang ini terus dizikir Bapak mendapatkan rahmat Allah. Allahu la ilaha illahu, Allahu la ilaha illahu. Akhirnya disingkat la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu loh. Paling agung. Nomor 2 apa? Al-Hayyu wal Qayyum. Makanya kalau Bapak lihat Rasulullah nyuruh kita kalau minta tolong sama Allah, ya, lihat, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Namanya istighosah. Itu sah itu. Jadi kalau mau bertolong sama Allah gitu, ya Allah yang maha hidup, maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu hamba mau bertolongan. Birahmatika astaghits. Itu 2. Nomor 3, la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Nomor 3. Kita bangga punya Tuhan yang enggak tidur. Coba Bapak di MA ini punya satpam mantan Kopassus. Terkenal satpam ini. Wah, pokoknya kita aman deh kalau udah lihat, oh satpamnya mantan Kopassus, kolonel. Suatu hari kita pulang malam, ngelihat satpam yang kolonel tadi begini, jatuh di mata kita. Ya, satpamnya begini. Baru satpam itu. Gimana kalau Tuhan tidur, matahari tabrakan. Bangga kita, Tuhannya bilang apa? Tidak mengantuk dan tidak tidur. Bapak punya istri, anak Bapak umur 3 tahun, rewel, panas, malam-malam panas, mesti dijagain. Kalau panas dikompres. Bapak nyuruh istri Bapak jagain. Istri Bapak jagain sambil ngantuk. Anak jatuh dari tempat tidur. Marah Bapak? Marah. Kamu lalai, kamu ngantuk. Allah tidak. Allah jaga kita. Ya, gitu. Ini yang kalimat yang agung nomor 3. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya. Nomor 4, lihat lagi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya semua yang di langit dan di bumi. Kepunyaannya. Sultan Brunei itu punya saham 100% di Rolls Royce. Rolls Royce sama apa yang gede yang panjang apa namanya? Limousine. Rolls Royce dan limousine di Inggris yang punya tuh Sultan Brunei. Bayangkan kekayaannya. Istananya dari emas kubahnya. Tapi di sini Allah punya langit dan bumi. Bangga kita. Wah, Tuhan kita hebat banget lah. Begitu kira ya. Nah, ini kalimat keempat
yang agung. Terus man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di mana-mana, malaikat, Rasulullah sekalipun, kecuali dengan izinnya. Jadi dia controller gitu loh, monitor, controlling, yang mengendalikan kita gitu. Jadi kita aman kalau baca ayat kursi ini, kita aman, berasa aman banget. Ya Allah, kalau ini ayat kursi ini merupakan kalimat orang tuh paling hebat. Tapi ini ada zat yang ngomong mengenai dirinya sendiri. Saya Tuhan, nggak ada selain saya. Saya nggak ngantuk, saya nggak tidur. Wah hebat. Itu kalimat nomor berapa? Nomor 5 ya. Jadi syafaat semuanya milik Allah. Lalu nomor 6-nya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Itu nomor 6. Allah tahu apa yang ada di hadapan malaikat, ada di belakang malaikat. Tapi malaikat nggak tahu apa-apa dari ilmu Allah, kecuali yang dikehendakinya. Ini nyeritain begini. Malaikat itu nyatet, Pak. Nyatet. Pak Tom ngaji, nyatet. Tapi malaikat nggak nyatet hatinya Pak Tom. Nggak nyatet. Makanya tadi konfirmasi di akhirat. Ini Pak Tom ngajinya waktu itu ria, ikhlas apa enggak? Apa ada motif ngajinya? Itu yang tahu Allah. Makanya buku kita tuh apa namanya? Diverifikasi lagi. Dari malaikat diambil. Apa Allah bilang, ini kamu nyatetnya begini, dia sholat, tapi sholatnya berantakan. Aku yang nilai, kata Allah. Gitu. Makanya disebut ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Aku tahu yang di hadapan malaikat, aku tahu. Di belakangnya juga aku tahu. Tapi malaikat nggak tahu yang aku tahu. Ini alamu ma la ta'lam. Tuh hebat Tuhan kita tuh. Ini ayat kursi nih, ya. Yang ketujuh. Masya Allah. Kenapa? Ya Masya Allah. Bahasa Inggrisnya I know what you know, but you don't know what I know. Makanya, jadi grand kan? Dia maha agung, udah grand dia gitu loh. Ya, terus wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Artinya wilayah kekuasaan Allah semuanya alam ini. Bapak boleh bilang Hercules nguasain wilayah Tanah Abang, ya kan? Ya. Ini wilayah ini, Allah semua. Siapa yang berani sama Allah, gitu ya. Terus nomor 8, nomor 8 itu apa itu? Wala ya'uduhu. Bukan. Oh iya. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Nomor 8. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Jadi Allah memanage langit dan bumi enggak berat. Ya, sendirian. Nomor 9 yang terakhir, wa huwal aliyul azim, dan Allah maha tinggi lagi maha agung. Ntar kita mobil kita mau keluar. Oh ya Allah. Ya, jadi kalau Bapak ditanya kenapa ayat kursi disebut ayat paling agung, nanti diuraikan. Ada 9 tema di ayat kursi yang membuat dia jadi agung. 1 itu, 2 ini ya. Tuh. Nah, cukup. Jadi bukan bisa membacanya, harus tahu artinya. Iya dong. Baca doang ya pahala, tapi bodoh. Gitu. Lu sering ngamalkan ayat kursi, lu tahu nggak artinya? Soalnya dia penghulu segala ayat juga. Iya. Berarti ada yang istimewa di situ. Nah, istimewanya ada 9 pokok itu tadi. Ya. Karena Allah disebut semua di ayat sini ya. Iya. Kekuasaannya, bayangan tuh. Apanya deh ya? The power of God. Ya. Yang di ayat lain nggak ada gitu loh. Makanya di Jadi kalau baca Al-Hayyu Qayyum itu dengan nyambung Al-Hayyu Al-Qayyum kalau mulai itu. Boleh, kalau kan itu kan masalahnya membaca alif lam makrifahnya kan. Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau mau disambungi boleh Al-Hayyul Qayyum boleh. Ini almarhum siapa tuh yang bewakan yang ditusuk kayak mau ditusuk di lambung saya. Siapa ya? Yang orang turun Arab siapa ya? Ustadz. Yang sekarang ada adiknya yang ngurusin. Jaber. Ya, Jaber. Oh, Jaber. Pernah dia terus ya. Kalau kamu habis sholat wajib gitu, jangan lupa selalu membaca ini. Nah, misalnya kalau harus membaca ini katanya. Soalnya
ada misalnya mau zikir habis baca itu kamu zikir sambil jalan subhanallah, mungkin sebelum itu baca ini dulu kan. Ayat kursi. Ayat kursi. Ya. Udah ya? Ada yang tanya mengenai ayat kursi? Ada yang komen, ada yang tanya dulu mengenai ayat kursi, mengenai dialog nomor 10 ini. Jadi Abu Dzar tanya, ayat apa yang paling agung? Rasulullah jawab ayat kursi. Ayat kursi. Lalu di hadis lain disebut surat paling agung surat Al-Ikhlas. Ayat paling agung ayat kursi, ya kan? Lalu ayat kursi adalah penghulu segala ayat. Dan dia punya 9 hal yang agung ya. Tadi udah saya uraikan. Dah. Oke, dialog nomor 11. Lihat dialog nomor 11. Bukan hadis 11, dialog. Ya. Qol Abu Dzar berkata, "Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, tausiah, berikanlah aku tausiah, nasihat ya." Beliau bersabda, "Qol, lihat. Usika bitaqwallah. Aku wasiatkan padamu untuk bertakwa pada Allah. Fa innahu ra'sul amri kullihi. Karena sungguhnya takwa itu adalah inti dari semua perkara. Nah, jadi Abu Dzar minta dinasihatin, tolong aku ditasihahin. Rasulullah jawab, yang penting kamu takwa pada Allah, karena takwa adalah inti semua perkara. Yang dimaksud dengan inti semua perkara adalah semua perkara bisa selesai gara-gara takwa. Semua perkara bisa selesai gara-gara takwa. Maka itu bukalah At-Tolak ayat 2, ayat 4 dan ayat 5, bagian akhir. At-Tolak surat 65 ayat 2, ayat 4 dan ayat 5, bagian terakhir aja. Sekarang At-Tolak di ayat 2, bagian terakhirnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari tiap kesulitan. Itu berarti Rasulullah benar ya, bahwa takwa adalah inti dari semua perkara. Setiap kita punya masalah, kalau kita takwa pasti Allah kasih jalan keluar. Satu. Sekarang lihat di ayat 4-nya. Ayat 4 bagian akhir. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Bukan yusri, tapi yusra. Barang siapa yang takwa pada Allah, niscaya Allah jadikan baginya kemudahan. Udah ada jalan keluar, gampang pula. Berarti ketemu kan bahwa Rasulullah bilang takwa adalah inti dari semua perkara. Terus lihat ayat 5-nya. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahannya dan lipat gandakan pahala baginya. Nah, kita lihat. Tadi Rasulullah bilang takwa adalah apa? Inti semua perkara. Tadi At-Tolak ayat 2 dan ayat 4 adalah perkara dunia. At-Tolak ayat 5 bagian akhir perkara akhirat. Karena perkara akhirat itu ujungnya apa? Ujungnya apa ujungnya? Surga. Bisa nggak orang masuk surga kalau masih punya dosa? Enggak. Makanya disebut barang siapa yang bertakwa pada Allah, urusan dosanya Allah ampuni, supaya bisa masuk surga. Itu makanya disebut inti semua perkara, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Lenyap, gitu loh, ya. Tuh nasihat kepada Abu Dzar dan sekaligus nasihat pada kita juga semuanya. Oleh sebab itu, takwa gitu ya. iya. Jadi yang disebut adalah takwa adalah inti semua perkara. Pertama perkara dunia. Kalau Anda bertakwa, Allah janji jalan keluar saya kasih. Nomor 2, semua jadi mudah. Amin. Ya. Ya dunia kan? Ya. Nah, di akhirat disebut siapa yang bertakwa, semua dosa saya hapus. Aman, ya kan? Nah, lihat hadis nomor 11. Hadis nomor 11 berkaitan dengan surat Al-Mudaththir ayat terakhir. Coba buka Al-Mudaththir ayat terakhir tuh.
Dibaca bunyinya kayak gimana? Surat Al-Mudaththir. Mudaththir. Di ayat terakhir coba. Bunyinya apa? Wa ma yazkuruna illa insya Allah. Terus Wa ahlut taqwa taqwa wa ahlul mah. Nah, sehubungan dengan huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, maka buka hadis nomor 11. Ya. Jadi Allah turunin huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah kan? Ya. Nah, berhasil. Buka tafsirnya di ayat 11, di hadis 11. Hadis nomor 11. Hadis nomor 11. Ya. Dari Anas dari Nabi SAW, beliau membaca ya, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, yang artinya dia adalah Rabb yang patut kita bertakwa padanya dan berhak memberi ampunan. Artinya itu ya. Qala, berkata Rasulullah, beliau bersabda ya, Rabb kalian berfirman, lihat, ana ahlu an uttaqa faman ittaqani fa ana ahlu an aghfira lahu. Aku adalah Rabb yang berhak untuk ditakwai. Barang siapa yang bertakwa padaku, maka aku adalah Rabb yang berhak memberi ampunan padanya. Nah, dah ya, ketemu jadi bahwa takwa itu adalah inti semua perkara, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Perkara akhirat yang paling penting adalah kita ya diampuni supaya bisa masuk surga. Itu aja, Pak. Ya. Kalau Ustaz bisa nyambungin itu, ya lu belajar dong. Oke? bisa aja saya. Bisa aja saya. Itu nasihat nomor 11. Kalau belum keluar buat ceramah kan. Belum berani ya. Apa? Al-Mudaththir ayat berapa tadi? Ayat terakhir yang ngomong huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Itu aja diambil, diterjemahkan ke sini ke hadis nomor 11. Ya. Udah. Oke? Mengenai dialog nomor 11 ini ada pertanyaan enggak? 10 enggak ada. 11 ada lagi enggak? Mengenai takwa ada pertanyaan enggak? Oke, enggak ada ya. Dialog nomor 12. Dialog nomor 12. Ayo. Ya, dialog dulu. Dialog nomor 12. Abu Dzar berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, mana nih? Zidni, tambahkan lagi untukku tausiah. Beliau bersabda, ini penting nih. Ya. Alaika bitilawatil Quran wa zikrillah. Hendaknya kamu baca Quran dan berzikir pada Allah. Fa innahu nurul laka fil ardi. Karena sungguhnya itu akan menjadi cahaya bagimu di bumi. Terus wa dzukru laka fis sama, dan menjadi simpananmu di langit. Nah, kira begitu ya. Nasihatnya, hendaknya kamu sering baca Quran dan berzikir, karena dua-duanya itu akan jadi cahayamu di bumi dan simpanan di langit. Baca Quran itu yang paling afdol banget nih, ya. Kalau tempat, kalau nggak di rumah, di masjid. Ini termasuk masjid sekarang ini, kalau taklim di masjid, rumah Allah. Lalu baca Quran itu waktunya yang paling afdol ya, malam hari. Malam hari sebangunnya kamu, ya. Malam itu malam. Ya, jadi gini, ya ayyuhal muzammil, hai orang muslimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di malam itu. Nisfahu awing kusminu qalila, tengah malam atau kurangin dikit. Setengah 12. Auzida alaihi, atau tambahkan sedikit. Jam 2, setengah 3. Warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan malam. Yang suruh siapa? Allah, bukan Rabb. Malam ya. Nah, lalu kembali lagi tadi Rasulullah bilang, bacalah Quran dan berzikirlah, karena dia akan jadi cahaya bagimu. Nah, cahaya. Pas kita tuh disuruhnya malam, jadi cahaya kan? Cahaya gitu. Dan simpananmu di bumi dan simpananmu di langit. Lihat hadis nomor 2. Hadis sekarang. Hadis nomor 2. Lihat.
Tapi Abu Dhabi menyatakan baca Quran nih, sholat. Warattil Qur'ana tartila, lihat orang dan baca Quran saya lihat. Oh iya. Inna sanuki alaikum. Waduh. Ini bacaannya Injil kan ini. Gimana? Lihat. Dari Abu Musa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lihat, sesungguhnya inna hadzal Qur'ana, sungguhnya Quran ini dapat menjadi sarana pahala kalian. Ya, jadi kalau Bapak baca silakan aja nyari pahala ya. Berapa huruf terserah. 2, dapat menjadi sarana zikir kalian. Lihat. Tadi Rasulullah bilang beritanya apa? Baca Al-Qur'an dan berzikir pada Allah. Udah ya langsung. Jadi kalau Bapak baca Quran pun enggak usah zikir, udah termasuk zikir tuh. Dan yang ketiga lihat, sebagai cahaya bagi kalian. Udah ya, udah klop ya. Jadi memang cahaya nih, ya. Lalu zikir pun begitu. Kalau Bapak lihat zikir yang disuruh pada kita kepada Allah itu, lihat petunjuknya di surat Al-Ahzab. Buka Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi ini adalah zikir-zikir yang dibebaskan oleh agama ini untuk menyebut dalam bilangan yang terserah semampu kamu. Ya. Terus wasabbihu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Lihat lagi. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, dialah yang beri rahmat padamu dan malaikat memohon ampun padamu. Lihat, liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dia maha penyayang bagi orang-orang yang beriman. Jadi dikelopkan sekarang zikir dan baca Quran dapat menjadi cahaya dan simpanan. Nah, simpanan apa simpanan nih? Di langit ada 2. Yang disebut dengan simpanan di langit ada 2. Pertama, simpanan di langit adalah syafaat. Yang kedua, simpanan di langit adalah surga. Jadi Rasulullah bilang sama Abu Dzar, bacalah Quran dan berzikirlah karena dia menjadi cahaya bagimu. Udah cahaya udah tadi ya, cahaya bagimu di bumi. Dan simpanan di langit, simpanan itu ada 2, syafaatnya Allah dia dan surga. Hadis nomor 9. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena pada hari kiamat dia akan datang memberi syafaat pada para pembacanya. Ini yang disebut simpanan di langit. Syafaat pertama, ya. Jadi kalau Bapak baca Quran, Pak Askandar baca nih sebelum ke Arkom subuh-subuh baca Quran tuh, dinyimpen, nabung buat nanti dapat Qurannya datang di hari kiamat nyafaatin Pak Iskandar. Ya. Udah, yang kedua apa? Surga. Hadis nomor 3. Hadis nomor 3. Ini agak panjang nih. Hadis nomor 3 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Taala berfirman. Kata Allah, "A'tadtu li'ibadi sholihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin basar." Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Lihat, zuhran balhama utliktum alaihi summa qara. Ya, sebagai simpanan yang akan diperlihatkan Allah pada kalian. Simpanan. Lalu beliau baca ayat
ayatnya ini ada di Sajdah ayat 17 ya kalau salah ya. As-Sajdah bunyinya fala ta'lamu nafsun ma ukhifa lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini As-Sajdah. Ya Pak Lul ya. Iya. As-Sajdah ya. Belum hafal tuh. Ada 32 yang artinya tak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan dari mereka. Ayat itu berapa saja? 32 Surat 32 ayat 17. 17. Nah, 17. 32. Wala ta'lamu nafsum ma Ya. 32. Lahum min qurrati a'yun. Ya. Itu untuk orang-orang yang baca Quran. Nah. Sampai pada nasihat dialog nomor 12 ada pertanyaan. Tadi nomor 10 mengenai ayat kursi, 11 mengenai takwa, 12 mengenai baca Quran dan zikir. Ada pertanyaan? di kita itu Ya. minggu lalu kalau nggak salah kan dikatakan simpanan, ada simpanan juga kan. Hmm. Tapi saudara nggak tahu simpanan apa gitu. Ternyata ini simpanannya. Iya. Simpanan untuk orang baca Quran ini syafaat. Lain lagi yang simpanan lain lagi. Contohnya, bacalah la haula wala quwata illa billah. Karena di kanzul ars, simpanan di ars buat kamu. La haula wala quwata illa billah sehari 100 kali itu sama, dia simpanan juga. Kan lain kan? Quran kan simpanannya syafaat sama surga. Jadi lain-lain. Untuk sholat ada simpanannya lagi itu. Jadi kita nabung pahala. Dah, ada lagi mau tanya mengenai ini ya, mengenai dialog nomor 12. Ada yang bertanya lagi? Matanya apa? Ya. Baca Quran ya. Taruh waktu subuh kan jam 3:30. Ya. Kita bangun jam 4. Boleh nggak kita baca Al-Quran? Ya maaf aja nih, di mix speaker gitu kan, banyak orang kalau belum Iya. suka baca Quran sebelum subuh tuh. Iya, iya. Ada di speaker itu gimana? Bacanya pakai speaker di Iya, masjid. di masjid. Ya, nggak ada halangan. Nggak ada. Tapi selama nanti kalau misalnya ada yang protes ya karena terganggu ya berhenti aja. Ya. Tapi secara ini, ya, tapi kalau Muslim apa lo nggak mau sholat subuh kan? Ya taruh kalau kecuali jam 3 itu kan masih jauh. Ya. Ini sudah taruh Quran 20 menit, Ya. gitu kan? Mengingatkan lah ini sebenarnya. Gitu. Wah, siapa aja lihat jam sekian. Ya tergantung niatnya lah. Iya. Ya, Pak Yus. Mau nanya yang hadis nomor 2 tadi. Ya, kenapa? Yang nomor 4 ini maksudnya apa tadi? Dapat pula menjadi penyebab dosa. Iya. Al-Quran kalau dijual-jual gimana? Al-Quran dijadiin mantra-mantra, dosa. Dibaca doang nggak dilaksanakan, dosa gitu kan? Iya, kalau ada kata-kata betul, iya kok penyebab dosa gitu. Iya. Maksudnya apa tuh? Yang membacanya menyelewengkan ayatnya. Ngomong. Iya, tujuannya itu apa? Tuh itu kan? Dia mengamalkan. Iya, dia mengamalkan itu dosa juga. Gitu. Bagus pertanyaannya. Iya. Kan tadi kan dari bilang. Kayak anjir dari tadi. Iya. Cuma sampai nomor 3 aja. Iya, karena pentingnya di situ doang, yang lainnya nanti. Ada lagi mengenai dialog nomor 12 dulu. 10 ayat kursi, 11 takwa, 12 baca Quran dan zikir. Ada yang mau tanya? Ada yang mau komen? Atau mau komen? Mau? Belum dulu. Itu ada punya topik sendiri kan baca Quran. Iya. Kemudian kita lihat dialog nomor ke-13. Dialog nomor 13. 13. Bukan hadis ya, dialog ya. Kok Abu Dzar berkata, "Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zidni, tambahkan lagi tausiatuku." Qala, iyyaka wa kasratat dhahik. Hindarilah banyak tertawa. Fa innahu, lihat, yumitul qalba. Tertawa itu dapat mematikan hati. Wa yazhabu binuril wajhi, dan dapat menghilangkan cahaya wajah. Nah, ini. Jadi hindari banyak tertawa, karena banyak tertawa akan dapat mematikan hati. Kata Rasulullah gini loh,
Hati yang mati itu penyebabnya apa? Hati yang mati. Hampir betul. Dulu Rasulullah pernah bilang gini, wa qaswatul qalbi min kasratil dzunub. Kerasnya hati karena banyaknya dosa. Nah, kalau hati yang mati, hati yang kebanyakan dosa, sampai ketutup gitu, hidayah udah nggak masuk lagi ke hati ini. Nah, jadi kalau tertawa banyak-banyak bisa mematikan hati dan menghilangkan cahaya wajah. Coba kita sekarang renungkan peringatan Allah mengenai ketawa ini di At-Taubah ayat 82. At-Taubah 82. 42 itu. 82. Oh, 82. Maka kata Allah, "Falyadhaku qalilan wal yabku katsira." Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. Kok disuruh kita tertawanya dikit aja dan banyak-banyak menangis? Kenapa nih kira-kira? Hah? Kok disuruh banyak nangis, sedikit ketawa? Mengingat dosa-dosa. Ingat dosa-dosa atau takut sama Allah. takut sama neraka? Kita aman neraka, takut disuruh. Pokoknya Bapak jangan ragu-ragu. Kita ibadah karena takut neraka, boleh. Itu ada. Fattaqun narolati uiddat lil kafirin. Takutlah kamu pada neraka, boleh berarti. Boleh kan takut pada neraka. Nah, jadi Allah bilang, banyak-banyaklah kamu nangis dan tertawa sedikit. Rasulullah juga bilang begitu. Rasulullah bilang begini setelah melihat surga dan neraka. Waktu Mi'raj melihat surga, lihat neraka, Rasulullah turun ke bumi. Rasulullah bilang, aku udah melihat apa yang belum kamu lihat. Maka sekarang kamu banyak-banyaklah menangis dan sedikitlah tertawa. Ya, lihat hadis nomor 13. Rabbana salamna. Hadis nomor 13. Hadis. Dari Anas bin Malik, dia berkata, setelah sampai berita pada Rasulullah SAW tentang para sahabat, kemudian saat berkhutbah, beliau bersabda, nih, lihat ya, uritu alayyal jannah wan nar. Uritu alayyal jannatu wan nar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya surga dan neraka telah ditampakkan padaku, dan aku tidak pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Lihat, ya. Walau ta'lamuna ma a'lamu ladahiktum qalilan wala bakaitum katsira. Seandainya kalian dapat mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya. Sejak saat itu sahabat lalu membayangkan neraka dan surga, sedikit tertawa tapi banyak menangis, takut akan dosa mereka. Nah, jadi gimana nih? Ketawa boleh apa enggak? Boleh, asal yang wajar. Quran menceritakan ada seorang nabi yang pernah senyum sambil ketawa. Tapi sudah senyum sama ketawa itu dia langsung bersyukur. Cerita mengenai siapa nih? Nabi Sulaiman. Bapak bayangkan, Nabi Sulaiman lagi jalan nih. Jalan sama kudanya, pasukannya. Tiba-tiba dia dengar ada satu makhluk bilang gini, ya ayuhan namlu, wahai semut-semut semuanya, udkhulu masakinakum, masuk ke dalam lubang, supaya jangan sampai kita keinjek-injek sama Sulaiman apa tentaranya. Bapak kalau ngalamin kayak Sulaiman, dengar begitu, lihat semutnya lagi begitu, kayak komandan gitu, pasti ketawa. Maka Al-Quran bercerita Sulaiman tersenyum dan tertawa. Boleh berarti tertawa, tapi jangan ketawanya jangan ngenyek itu, wah jangan gitu. Dia kaget, lucu banget nih makhluk gitu. Lihat. Kayak perut gua. Iya. Surat An-Naml. Surat Semut ayat 18. Surat 27 ayat 18. Lihat. Ini ketawa yang wajar, yang boleh, ya.
Ketawa yang wajar boleh. Hatta iza atau ala wadi namli qalat namlatun. Hingga ketika Sulaiman sampai di lembah semut, berkata seekor semut, "Ya ayuhan namlu, wahai semut-semut semuanya, udkhulu masakinakum, masuk kamu ke dalam sarang-sarangmu. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashurun." Agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan para tentaranya sedangkan mereka tidak menyadari. Ini semutnya ngomong begitu. Kedengeran sama Sulaiman, ya. Lalu di ayat 19-nya lihat. Fatabassama dhahika minal qawliha. Maka Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan itu, dan dia langsung berdoa. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an askura ni'matakal lati an'amta alayya. Ya Allah, ilhamkan aku supaya bisa mensyukuri nikmatmu. Yang umur 40 tahun. Iya, nikmatnya yang paling indah waktu itu, yang makanya dia berdoa, dia dengar suara semut dan ketawa, itu nikmat, Pak. Tapi kalau bapak ada semut gitu, tolong, kabur, jurik, kabur. Sulaiman enggak. Nah, ini ketawa yang boleh ketawa. Pasti lucu, Pak. Agaknya segini semut nih. Dia lagi di atasnya bukit, dia bilang, "Hei semut-semut, masuk lubang." Kita kan lihatnya, ya Allah, kayak orang banget gitu loh. Boleh ketawa begitu, ya. Ketawa yang makruh, ketawa yang sampai kelihatan rahangnya. Itu makruh. Kayak Ya. itu ya, Pak. Hah? Kayak tukang teh diketawain. Goblok ya. Gitu. Ya. Iya. Lihat hadis nomor 8. Hadis nomor 8. Hadis ya. Lembar hadis berarti. Dari Sulaiman bin Yasar, dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dahikan hatta ara minhu lahwatihi innama kana yatabassam." Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak sampai terlihat langit-langit dalam mulutnya. Beliau hanya biasa tersenyum. Jadi ada ungkapan zaman Rasulullah, kalau Rasulullah ini la yatakallama illa yatabassama, tidaklah dia berbicara kecuali dengan senyum. Senyum sama orang itu. Dipanggil nengok senyum. Karena senyum bisa berubah suasana. Dede kalau masuk datang urut jembrut, kita juga takut nih, ketua kelas mau ngapain ya. Ya. Oke. Nah, risiko kalau banyak ketawa, pendapatnya Umar bin Khattab, lihat hadis nomor 10. Hadis nomor 10, lihat. Qala Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu berkata, "Man kasura dhahikahu," barang siapa yang banyak ketawa, qallut haibatuhu, akan sedikit wibawanya, berkurang wibawanya. Barang siapa yang banyak bercanda, maka dengannya dia akan diremehkan. Tuh ya. Jadi kehilangan cahaya wajah, maksudnya wibawanya berkurang. Boleh ketawa, boleh. Jangan banyak-banyak gitu aja ya. Sebelum meninggal. Baik, Pak, mau tanya. Ya. Gimana jika seorang pendakwa Iya. banyak tertawanya ketika dia berdakwah? Kalau ketawanya dia untuk memancing ketawa orang dan untuk menghindari orang tidur, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sepanjang dakwanya. Iya, tapi jangan sampai jadi bercanda itu loh. Kan agama mesti tersampaikan, mendeliver kebenaran Allah mesti tersampaikan itu. Kalau orangnya udah ngantuk semua, ya kita pancing lagi dengan humor, nggak apa-apa. Asal jangan sepanjang ceramah itu lawakan sih, bukan ceramah, itu ngelawak gitu. Banyak sindiran. Iya. Gitu. Kasihan ya pelawak ya. Iya, nggak boleh itu. Kasihan. Iya. Malah bikin orang Kerjaan yang paling. Sebetulnya masih boleh, asal materinya jangan bohong. Kalau udah bohong, udah haram itu. Jadi kalau bikin orang ketawa, materinya dia akan bohong.
Jangan dikarang sama dia. Emang bener kejadian gitu. Boleh. Terus merendahkan orang lain kan maksudnya. Iya nggak boleh kalau itu. Nggak boleh. Pelawak gitu. Nah, mengenai dialog nomor 13 ini ada pertanyaan? Nomor 10 tadi ayat kursi, 11 takwa, 12 baca Quran dan zikir, 13 hindari banyak tertawa. Ada pertanyaan lain? Ya. Ada? Ya. Ya. Masuk kita dialog nomor 14. Dialog 14. Apa kata Rasulullah? Apa kata Abu Dzar? Lihat. Qal, Abu Dzar berkata, "Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, zidni, wahai Rasulullah, tambahkan lagi tausiah untukku." Beliau berkata, "Alaika bisamti illa min khair." Kamu hendaknya diam kecuali kalau kamu ngomong yang baik. Fa innahu matrodatun lisyaitoni anka. Karena sungguhnya hal itu dapat mengusir setan darimu. Ya, kalau kamu diam ya. Wa anun laka ala amri dinik, dan menjadi penolong atas perkara agamamu. Jadi kita diperintah oleh agama ini, kalau nggak tahu apa-apa, nggak tahu ilmunya, diem aja. Diem ya. Kecuali kalau kamu pengen ngomong kebaikan. Nah, ngomong kebaikan dalam Quran tuh ada berapa jenis? Ada 6 jenis. Ada yang namanya kaulan layyina, kaulan karima, kaulan ma'rufa, kaulan baligho, kaulan maisro, dan kaulan sakila. Saya nggak termasuk. Ini kan perkataan yang baik. Kalau itu benar. Ya. Baik, kita lihat. Nomor pertama, kaulan karima, perkataan mulia. Surat Al-Isra, surat 17, ayat 23. Surat Al-Isra 23 menceritakan bagaimana sikap kita pada dua orang tua. Ya. Jangan sampai berkata jangan membentak, harus bergaul sebaik-baiknya. Di ujung ayat Allah memerintahkan kita untuk lihat baik-baik, ya. Wala tanharuma, jangan membentak mereka. Wa kullahuma qaulan karima, dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang mulia. Karima bukan baik. Mulia. Qaulan karima itu pertama. Jadi perkataan yang baik disebut dengan qaulan karima, nomor pertama. Nomor 2, qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. An-Nisa ayat 5. An-Nisa ayat 5. An-Nisa ayat 5 menceritakan bagaimana kita bergaul dengan anak yatim yang kita pelihara. Ya, kita kasih mereka makan, kasih pakaian, ya kan? Di akhir ayat disebut, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu. Lalu wa qaulu lahum qaulan ma'rufa, dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang baik. Nomor 2. Ya. Jadi ada qaulan karimah, perkataan yang mulia. Yang kedua apa? Qaulan ma'rufa. Yang ketiga qaulan baligho. Qaulan baligho. An-Nisa ayat 63. An-Nisa ayat 63. Ya. An-Nisa ayat 63 menceritakan bagaimana kita membujuk orang-orang kepada kebaikan. Maka disebut dengan perkataan yang baligho, yang sampai, balik itu sampai artinya. Lihat. Wa kullahum fi anfusihim qaulan baligho. Katakanlah pada mereka perkataan yang sampai, yang berbekas pada hati mereka. Jadi gini Pak, kalau Bapak mau nasihatin anak, nasihatin ponakan, mesti nyari kata-kata yang membekas kepada mereka itu. Nah, itu namanya qaulan baligho. Qaulan baligho itu termasuk kata-kata rayuan, kata-kata yang membujuk. Namanya dalam bahasa psikologis kata-kata yang persuasif, mengandung unsur mempengaruhi. Namanya qaulan baligho. Nah, qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan baligho termasuk perkataan yang baik. Kalau Bapak nggak bisa ngucapin ini, lebih baik diam.
Nomor 4, qaulan maisura. Surat Al-Isra ayat 28. Al-Isra ayat 28. Wa imma tu'ridunna anhumul ibtigha'a rahmatan min rabbika tarjuha faqul lahum qaulam maisura. Katakanlah pada mereka ucapan yang pantas. Jadi ini artinya gini, Bapak kalau ngomong lihat medannya kalau lagi ngomong di depan lurah kan yang lain lagi bahasanya. Itu namanya maisura. Ngomong sama anak TK lain lagi bahasanya. Itu maisura. Jadi Bapak mesti bisa memfilter ucapan dari keluar Bapak nih yang mana nih, ma'rufah, baligo atau maisura itu yang pantas, yang layak untuk ide bicara itu, ya. Itu semua termasuk kaulan, termasuk perkataan yang baik. Kaulan karima, ma'rufah, baligo, maisura. Terakhir kaulan sakila, perkataan yang berat. Ya, maksudnya Quran sebetulnya. Itu ada di Al-Muzammil tadi, inna sanulki alaika qaulan sakila. Jadi kalau ke Bapak ucapin kepada orang qaulan sakila, Bapak ngajarin dia Quran. Quran itu perkataan yang berat. Ya. Qaulan sakila. Kalau belum bisa ngajarin qaulan sakila, diem. Karena bisa sembarangan ngomong, ya. Jadi ada apa? Qaulan karima, mulia, qaulan ma'rufah, perkataan yang baik, qaulan baligho, perkataan yang sampai, kaulan maisura yang pantas, yang lain. Terakhir kaulan sakila. Di Al-Muzammil ayat kelima ya. Kita lihat di rumah. Al-Muzammil ayat kelima. Dah, itu adalah nasihat Rasulullah pada Abu Dzar supaya kita lebih banyak diam, jangan banyak bicara kecuali perkataan yang baik. Ya, Al-Muzammil ayat kelima. Maksudnya Al-Quran itu ya? Iya, Al-Quran. Jadi kalau kita ngomong sesuatu, saya keluarin ayat, saya lagi nyampain kaulan sakila. Kaulan sakila. Karena firman tuh. Ya kan? Ya, Bapak bisa disebut baik kalau udah bisa ngucapin ini semua nih. Kaulan karima, kaulan ma'rufah, kaulan baligo, maisura, kaulan sakila. Wah, stop. Gitu, ya. Kalau nggak bisa, ya banyak diem dulu dah, ya kan? Bukan kalau ngomongin sembarangan paling udah diem lu, makan yang penting makan gitu. Yang penting ngopi gitu. Ya, itu nasihatnya berharga banget. Kemudian kita lihat dialog nomor 15. Masih 4 lagi nih. 15 dan 20. Dialog nomor 15. Qal Abu Dzar berkata, "Qultu ya Rasulullah zidni." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, tambahkan lagi tausiah untukku." Beliau berkata, "Alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatu ummati." Berjihadlah kamu karena sungguhnya jihad itu adalah tanda ketaatan dari umatku. Pak Tom, jihad artinya apa? Jihad artinya apa jihad? Jihad artinya apa? Jihad artinya apa? Sama ya, sungguh-sungguh ya. Ada jihad artinya sungguh-sungguh. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya ada juga yang bohong gitu loh. Kelihatannya juga pelaksanaannya ada juga yang nggak sungguh-sungguh, jadi bohong gitu ya. Maka Al-Quran berkata, jihadlah kamu haqqo jihadi, dengan jihad yang sebenar-benarnya. Karena ada juga orang yang mengakunya jihad sungguh-sungguh, ternyata nggak sungguh-sungguh, main-main gitu ya. Al-Quran Al-Hajj ayat 78. Al-Hajj ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ya.
dan seterusnya itu. Ini jadi Rasulullah udah kelop nih. Dia katanya kepada Abu Dzar, berjihadlah kamu karena sesungguhnya jihad itu adalah tanda ketaatan umatku. Al-Quran mengatakan, jihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Saya tanya dulu, bapak-bapak jawab, jihad yang sebenar-benarnya di jalan Allah dengan apa? Dengan harta dan jiwa. Dengan harta dan jiwa ya. Ini sungguh-sungguh nih. Jadi kita punya harta dan diri kita. Jiwa itu diri ya, nafs diri kita ini. Maka Rasulullah merinci, kalau yang namanya dengan diri itu yang penting bisa dengan tangan dan dengan lidah berjihadnya. Dengan apa? Tangan dan lain. Tangan artinya kekuasaan. Jadi kamu kalau punya power, kamu berjihad dengan powermu itu, dengan kekuasaan. Ya, dengan kemampuan kamu, dengan kapabilitas. Lisan lidah artinya dengan perkataan yang tadi, perkataan yang baik, jihad. Ya, hadis nomor 5. Dari Anas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jahidu bi aidikum wa asinatikum wa amwalikum. Berjihadlah kamu dengan tanganmu, dengan lidahmu, dan dengan harta kalian. Ya, jelas tuh ya perintahnya. Dan Bapak udah semua nih, dengan tangan dan ini udah semua. Sehingga rasa-rasanya surga udah nunggu Bapak nih. Amin. Ya, tapi ya nggak mau buru-buru kan? Berat. Hadis nomor 12. Hadis 12. Dari Ubadah bin Somit dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Alaikum bil jihadi fi sabilillah. Berjihadlah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Fa innahu babu min abwabil jannah. Karena jihad adalah salah satu pintu surga. Lihat. Yushibullahu bihil hamma wal ghamma. Dan dengan jihad itu Allah mengobati duka dan kesedihan. Makin sungguh-sungguh Bapak jadi orang Islam, makin hilang kesedihan dan kedukaan Bapak di dunia ini. Amin. Itu nasihat nomor 15. Masih 3 lagi. Kita ngebut aja. Dialog nomor 16. Dialog nomor 16. Dialog ya. 16 ya. Berkata Abu Dzar, ya Rasulullah zidni, tambahkan lagi tausiatuku, kata Abu Dzar. Rasulullah berkata, ahibbal masakina wajalisuhum. Cintailah orang miskin dan duduklah bersama mereka. Nah, Ustadz saya udah miskin nih, gimana nih? Ya gitu. Pertanyaannya gitu. Kata Rasulullah, cintailah orang miskin dan duduklah bersama mereka. Tuh. Kita mesti lihat perintah ini dengan menyatukan dengan Quran. Yang penting kita paham orang miskin itu ada 2 keistimewaannya buat kita. Pertama, orang miskin itu sasaran infak. Jadi golongan yang perlu kita perhatikan dan kita bikin backup buat mereka itu. Apa ya? Kayak kemarin Game Sambil. Jadi udah kita siapin buat mereka nih. Yang kedua, orang miskin adalah sasaran zakat, asbab zakat. Jadi kedudukannya istimewa di hadapan Allah. Karena kita nggak boleh sama sekali nggak berinteraksi dengan orang miskin. Harus dalam hidup kita ini ada interaksi kita dan orang miskin dalam rangka berkasih sayang sama mereka. Makanya Rasulullah bilang, cintailah mereka dan duduklah bersama mereka. Ya, jadi orang miskin itu punya 2 keistimewaan karena dia merupakan sasaran infak kita. Jadi kita belajar itu bukan cuma kita sama istri anak kita. Kita mesti ingat ada jatahnya orang miskin. Yang kedua, kalau kita orang kaya nih, zakat mal, maka orang miskin juga berhak dapat jatah kita. Ya, ada di Al-Baqarah 215. Lihat. Al-Baqarah 215. Al-Baqarah 215.
Yasalunaka maza yunfikun. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Ya. Maka jawablah, kul ma anfaqtum min khairi falil walidain. Kamu punya uang itu, kamu infakkan dulu pertama pada orang tua. Wal aqrabin, dan kaum kerabat, istri, anak, ponakan, ipar, semuanya. Dan selesai, wal yatama, anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Nah, berarti ada Allah sediakan tempat bagi kita. Kita mesti sadar ada hak orang miskin yang lebih miskin dari kita untuk ngambil dari harta kita, jatah mereka. Nggak semua orang miskin, Pak. Yang kita mampu aja. Semua yang ngantri gitu depan rumah 2.000 orang yang keteteran, Dede kabur. Pak Dede, pada demo di rumah Dede semua. Ya. Kemudian At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. Ini istimewanya orang miskin nih. Kata Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk miskin dan amil dan gharim disebut. Jadi kita mesti tanamin di otak ini nih bahwa orang miskin itu punya dua tempat istimewa. Sebagai sasaran kita berinfak dan sebagai sasaran kita berzakat. Zakat mal ya yang dimaksud ya. Nah, sekarang problemnya apa, Pak? Bagi kita ya, misalnya kita ini orang kaya atau nggak usah kaya lah, orang yang nggak miskin gitu ya, cukup nih. Sebelumnya kita punya problem apa sama orang miskin? Apa kita malu deket sama orang miskin? Apa kita takut diminta apa coba? Bapak sekarang curhat aja Bang, saya nggak apa-apa. Sebenarnya kita punya problem apa nih? Kalau kita mau mengamalkan, Rasulullah bilang cintalah orang miskin, rasanya kok berat ya? Kok mesti cinta sama orang miskin? Kenapa sih? Dan duduk sama mereka. Nah, sekarang masing-masing bapak pasti punya lain-lain nih masalahnya. Kira-kira apa yang menghalangi bapak untuk mengamalkan ini hadis ini? Cintailah orang miskin dan duduklah bersama mereka. Ayo, ada yang mau jawab? Beda komunitas, Pak. Beda komunitas. Ya masuk akal. Jarang ngumpul. Yang lainnya? Pertanyaannya apa sih, Pak? Gimana cara kita mengamalkan hadis ini? Cintai orang miskin dan duduklah bersama mereka. Apa yang menghalangi kita untuk segera mengamalkan ini? Kan kadang-kadang kita punya barrier, punya standar hidup gitu loh. Nah tadi Pak Joko jawab, memang dia jarang ngumpul sama orang miskin. Kalau jarang ngumpul, gimana cara mengamalkan ini? Oh, infak zakat langsung. Iya, lo dicintai dan duduk sama mereka kok. Ya, itu. Kalau infak kan Anda bisa satu arah. Noh, udah nggak kenal, nggak cinta dong. Gimana coba? Yang menghalangi apa? Yang saya sebut aja kan ada kan? Mungkin kita kalau dekat-dekat sama orang miskin takut diminta, apa gimana? Iya dong, bisa aja kan begitu. Yang menghalangi Takut diminta kalau pas kita nggak ada. Oh, ya tapi tetap takut diminta ya. Jadi bukan bakhil ya, bukan. Jadi Rasulullah digambarkan sama sahabat-sahabat lainnya. Beliau tuh nggak malu bergaul sama orang miskin. Definisi dulu, Ustaz. Nggak perlu. Yang penting gini. Umum ini. Enggak, gini. Miskin Karena kalau miskin artinya dia kan kerjaan ada, atau maksimal gimana ya, itu kan biasa sering masih ketemu di masjid. Darul Aqam juga sering ketemu sama orang kayak gitu kan. Itu merasa ada ya istilahnya kemudian. Tapi kalau yang istilahnya udah benar-benar yang mungkin di bawah benar kan kita mungkin belum tentu kita ada di kampung yang nggak punya. Oh nggak gitu. Maksudnya yang terjangkau aja, nggak usah kita nyari. Kayaknya kalau Darul Aqam nggak ada sih orang. Kalau lihat hadis ini, kita rasanya disuruh merutinkan gitu loh. Namanya cinta kok. Cinta itu kan buah dari sering ketemu, kenal, ketemu, lama-lama cinta kan, sayang gitu. Nah ini ada problem, seolah-olah ada benteng gitu antara kita mau mengamalkan ini, padahal kita nggak kaya-kaya amat gitu. Nah itu dia. Maka kita mencontohlah dengan Rasulullah. Lihat hadis nomor 4. Hadis nomor 4.
Dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, Nabi SAW selalu, 1, memperbanyak zikir, 2, menghindari perbuatan sia-sia, 3, perpanjang sholat, 4, memendekkan khutbah, 5, tidak berbuat kasar, 6, serta tidak merasa malu berbicara dengan para janda dan orang miskin untuk menyelesaikan urusan mereka. Ya Allah, untuk urusan mereka. Kalau kita berusaha menghindar dari urusan mereka. Ini Rasulullah. Janda orang miskin bukan janda atau orang miskin ya. Dan Ya, atau tua, tapi tua, umur 70, belum 80 gitu. Janda parung. Ya, contohnya itu. Jadi yang penting jangan malu. Atau jangan, wah, atau gue begal, takut miskin gue. Ya, jadi jangan. Mengamalkan hadis ini aja itu, ya. Terus, ayo 2 lagi. Dialog nomor 17. Qal, berkata Abu Dzar, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah zidni, ya wahai Rasulullah, tambahkan lagi tausiah untukku. Nah, qal, Rasulullah bersabda, ya, unzur ila man tahtaka wala tanzur ila man fawqaka fa innahu ajdaru alla tusdaro ni'matullahi indik. Lihatlah orang yang ada di bawahmu dan jangan lihat orang yang ada di atasmu, karena sesungguhnya hal lebih baik, lebih layak agar engkau tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah kepadamu. Ya, jadi untuk urusan dunia sebaiknya Bapak banyak melihat orang-orang yang di bawah Bapak. Kalau kita merasa gaji kita nih di MA nih paling gede saya nih, maka lihatlah yang paling bawah. Wah, aduh bersyukur minta ampun. Ya Allah, saya sakit begini, masa ngeluh terus sakit. Lihat aja ke mujahidin tuh banyak yang pincang lebih dari saya. Nah, makanya kita banyak bersyukur. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tuh qanaah, menerima nikmat Allah, dan kita disuruh Rasulullah syukur yang sedikit. Siapa yang nggak bersyukur pada yang sedikit, pasti dikasih banyak nggak bersyukur dia. Ya, jadi banyak-banyak lihat yang di bawah kita. Tapi kalau soal ini, soal Islam, soal ilmu, ya lihat yang di atas kita. Iya dong, jangan udah dia aja deh, kita mau jadi umat aja, jadi umat awam, jangan itu. Ya, kalian antum terus. Oh, emang mau di bawah gue, di atas gue tuh, ya. Balik di atas. Lihat, hadis nomor 6. Nomor 6 tak? Ya, hadis. Man lam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir. Siapa yang enggak bersyukur, yang tidak bersyukur yang sedikit, dia tidak dapat bersyukur yang banyak. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, dia belum berterima kasih pada Allah. Ya. Menceritakan nikmat Allah termasuk syukur, dan meninggalkannya termasuk kufur. Jadi yang penting kita lihatnya selalu nikmat Allah yang sedikit bagi kita. Bangun tidur udah terasa enak, bisa mandi, bisa wudu, udah alhamdulillah, itu bersyukur. Ya. Banyak orang yang gelisah di ICU sekarang, di Fatmawati, di Cipto, kitanya tenang-tenang tidur di rumah, walaupun di rumah BTN nggak apa-apa lah. Ya, jadi lihatnya ke bawah, lihatnya ke bawah. Ya, jangan lihat ke atas. Masa gua soalnya sekarang biar gue jawab nih. Dunia apa akhirat tuh. Oke? Itu nasihatnya. Nasihat terakhir. Dialog nomor 18. Terakhir banget. Dialog 18. Terakhir. Ya. Qal, berkata Abu Dzar, qultu, dia bertanya, ya Rasulullah zidni, tambahkan lagi tausiahku. Kata Rasulullah, kulil haq wa in kana murra. Katakan yang benar walaupun pahit. Maka inilah berlaku ayat Quran. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Ya. Buka ayatnya. Al-Ahzab ayat 70. Al-Ahzab ayat 70. 70.
Ya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan katakan perkataan yang benar. Kata Rasul tadi apa? Qulil haq wa in kana murra. Katakan yang benar walaupun pahit. Kenapa Rasulullah ngomong begini? Jawab Pak. Katakan yang benar walaupun pahit. Maksudnya apa? Jangan takut. Hah? Harus berani, jangan takut. Iya, kenapa kok ada pahitnya? Orang cuma berkata yang benar doang. Iya. Ya siap kalau dibully. Orang belum Itu tentu orang tentang kali tadi. belum tentu orang Karena bisa apa? terima dikritik itu. Iya, makanya gini, maknanya walau kana murra atau wa in kana murra, walaupun pahit, itu artinya walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafikun. Walaupun orang musyrik, orang kafir, orang munafik membencinya. Pasti kita kalau ngomong benar dibenci sama mereka, pasti itu. Iya. Ini mesti tahan mental. Dan yang paling disebut ngomong bener pahit itu kalau dia berhasil ngomong kebenaran di depan penguasa yang zalim. Misalnya ada presiden, ada lurah, tapi zalim, semua menang. Kita sebagai mubalik kita bilang, Pak Lurah jangan begitu dong. Agama nggak benarkan tuh. Sanggup ngomong begitu, itu jihad paling utama. Gimana gaya Walon itu? Hah? Gaya Walon itu keras. Iya. Tos pae. Iya. Tos pae. Tos maut ya. Pae apa maut kan Bang? Harus kasar aja. Hadis nomor 14. Terakhir, hadis nomor 14. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad paling utama adalah mengucapkan kebenaran di hadapan penguasa yang buruk, yang berdosa, yang banyak dosa. Ya. Itulah kira-kira 18 nasihat dari Rasulullah pada Abu Dzar Al-Ghifari yang bisa kita ambil ilmunya, yang pada hari ini kita berhasil menamatkan, yaitu masalah ayat kursi, takwa, baca Quran dan zikir, hindari tertawa, bicara yang baik, jihad, cintai orang miskin, lihatlah ke bawah dan berkata yang benar walaupun pahit. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.